Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, Injil hari ini merupakan kelanjutan dari Injil kemarin. Dan tidak hanya sebuah kelanjutan tetapi juga memiliki relasi yang sangat erat dengan Injil yang kemarin. Mungkin perlu saya ingatkan kembali, Injil kemarin itu berbicara tentang apa sih? Ya, Injil kemarin berbicara tentang panggilan, ya, dan Tuhan Yesus memberikan dua jenis panggilan. Panggilan pertama adalah panggilan menikah, perkawinan dan berkeluarga, ya, suami dan istri. Dan kemudian panggilan kedua adalah panggilan selibat yang tidak menikah, ya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan rencana Tuhan dan karakteristik dari panggilan-panggilan ini. Dan sekarang kita mendengarkan bahwa tentang anak-anak yang menuju kepada Yesus, ya. Nanti saya akan koneksikan Injil hari ini dengan Injil kemarin, ya. Sedikit membahas lebih dalam Injil kemarin. Tuhan Yesus memberikan karakter dasar dari panggilan pernikahan atau perkawinan. Ya, ada dua karakter yang Tuhan sebutkan. Yang pertama adalah monogami, yaitu bahasa kerennya, ya. Monogami artinya satu suami, satu istri. Tidak ada yang lain, ya, satu suami, satu istri. Kemudian karakter kedua adalah tidak terceraikan. Tidak sekarang, tidak besok, ya, sampai maut memisahkan, ya. Kenapa sih ada dua karakter dasar ini? Karena kemarin Diakon Rambang sudah sebutkan alasannya karena cinta, ya, karena kasih. Di mana kasih memberikan diri secara utuh. Dua kondisi ini memampukan suami dan istri memberikan diri secara total kepada pasangannya secara penuh dan secara permanen sampai akhir, ya. Itu kenapa Tuhan Yesus, ya, merencanakan pernikahan satu wanita satu pria bersifat permanen, agar penyerahan dirinya permanen. Kalau ada dua istrinya, ya berarti 50-50, ya, nggak total. Kadang-kadang 60-50, ya, 60-40%. Ya, itu pun masih beruntung, ya. Jadi kita lihat poligami menimbulkan masalah banyak. Perceraian juga sama saja menimbulkan banyak masalah. Katanya mau total tapi kok berhenti di tengah jalan, iya kan? Jadi kita lihat pemberian diri itu difasilitasi dengan dua kondisi ini. Kemudian panggilan kedua yang tidak menikah atau selibat namanya. Romo kenapa sih kok ada panggilan tidak menikah? Bukankah di awal Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan memenuhi bumi? Kok sekarang ada panggilan tidak menikah? Ya, karena Tuhan sendiri yang membuat peraturan. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang bisa memberikan pengecualian terhadap peraturan itu, ya. Dan peraturannya, pengecualiannya hanya dengan satu syarat. Kalian boleh tidak menikah hanya dengan satu syarat. Syaratnya adalah untuk membangun kerajaan Allah. Bukan untuk cari cuan, ya, bukan untuk meniti karir, bukan takut dengan komitmen, tidak. Satu-satunya alasan yang diberikan Tuhan untuk tidak menikah adalah untuk membangun kerajaan Allah. Selebihnya Tuhan tidak terima. Saya, Romo Hermel, Diakon Rambang, ya ada suster mungkin di sini. Kenapa kami tidak menikah? Ya, bukan karena kurang jodoh, ya, bukan, ya. Jodoh tuh ngantri sebenarnya, ya. Tapi kita lempar semuanya untuk membangun kerajaan Allah.
Itu syaratnya. Lalu apa hubungannya dengan Injil hari ini? Ya, Injil hari ini sangat indah karena berbicara tentang Yesus yang memanggil anak-anak untuk memberkati. Tapi untuk anak-anak ini agar bisa datang kepada Yesus untuk mendapatkan berkat, perlu ada orang yang membawa anak-anak ini kepada Yesus. Kira-kira siapa yang membawa anak-anak ini kepada Yesus untuk mendapat berkat? Ya, jawabannya ya orang tua dari anak-anak itu sendiri. Jadi kita lihat ya, Injil kemarin berbicara hidup pernikahan, Injil sekarang berbicara tentang anak-anak yang datang kepada Yesus yang dibawa oleh orang tuanya. Jadi tujuan, misi dasar dari pernikahan, hidup berkeluarga adalah membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Karakternya monogami, tidak terceraikan, tapi misinya, purpose-nya, tujuannya membawa anak-anak kepada Yesus. Kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita ya. Kita memberikan pendidikan, memberikan gizi yang sehat, memberikan vitamin, ya segala macam ya, warisan. Namun warisan dan peninggalan duniawi ini ditinggal di duniawi. Warisan yang terbaik yang bahkan dibawa mati adalah warisan iman. Warisan kehidupan kekal. Sudahkah kita membawa anak-anak kita untuk menyambut Yesus? Sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menerima berkat Tuhan Yesus dan untuk kehidupan kekal? Nah, apa hubungannya dengan panggilan tidak menikah dengan selibat dengan anak-anak ini ya? Ingat Tuhan Yesus tadi bilang apa ya? Biarlah anak-anak ini datang kepadaku karena mereka adalah empunya apa? Kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus bilang apa kepada yang tidak mereka? Tugasmu apa? Tugasmu membangun kerajaan surga. Tugas yang tidak menikah, para suster membangun kerajaan Allah untuk menjadi tempat anak-anak ini menerima berkat. Untuk menjadikan mereka anggota kerajaan surga. Makanya salah satu tugas dasar kami, pastor paroki, adalah membaptis anak-anak. Dengan demikian, anak-anak menjadi bagian dari kerajaan surga. Jadi kita lihat ya dinamikanya, Tuhan mempersiapkan ini dengan baik. Ada yang menikah, membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Ada yang tidak menikah, mempersiapkan anak-anak ini, menerima anak-anak ini sebagai anggota kerajaan Allah. Setiap dari kita memiliki tugas masing-masing. Dan tugas kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Siapkah kita menjadi sarana Tuhan untuk memberkati anak-anak ini, atau malah kita yang menghalang-halangi anak-anak ini lebih dekat lagi dengan Tuhan? Amin.